Pernahkah Anda mempunyai ide bisnis yang cemerlang tapi ragu untuk memulainya? Atau mungkin Anda sudah memulai bisnis tapi merasa ada yang kurang? Masalah terbesar yang sering dihadapi para pengusaha pemula adalah ketidakpastian. Apakah bisnis ini akan berhasil? Apakah investasi yang kita keluarkan akan kembali? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bisa Anda temukan dalam satu studi yang sangat penting, yaitu studi kelayakan bisnis. Dalam video ini kita akan membahas langkah demi langkah cara menyusun studi kelayakan bisnis yang efektif, sehingga Anda bisa memulai bisnis dengan lebih percaya diri. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah analisis mendalam terhadap suatu ide bisnis untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Studi ini akan mengevaluasi berbagai aspek bisnis mulai dari pasar, produk atau jasa, keuangan, hingga operasional. Tujuan utama dari studi kelayakan adalah untuk meminimalisir risiko kegagalan dan memaksimalkan peluang keberhasilan bisnis. Adapun langkah-langkah menyusun studi kelayakan bisnis yang pertama yaitu analisis awal. Jelaskan secara detail mengenai jenis bisnis yang akan dijalankan, produk atau jasa yang ditawarkan, dan target pasar. Tetapkan visi dan misi perusahaan untuk memberikan arah yang jelas bagi bisnis. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu evaluasi kelayakan keuangan. Buat proyeksi keuangan yang realistis, termasuk perkiraan pendapatan, biaya, dan arus kas. Hitung titik impas untuk mengetahui kapan bisnis akan mulai menghasilkan keuntungan. Identifikasi sumber pendanaan yang potensial seperti modal sendiri, pinjaman bank, atau investor. Yang ketiga yaitu penilaian pasar. Lakukan riset pasar yang mendalam untuk mengetahui potensi pasar, perilaku konsumen, dan tren pasar. Lakukan analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threat untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis. Yang keempat yaitu kelayakan teknis dan operasional. Evaluasi proses produksi, kapasitas produksi, dan kebutuhan sumber daya. Pilih lokasi bisnis yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kelima yaitu analisis rasio. Identifikasi semua risiko yang mungkin dihadapi bisnis, baik risiko internal maupun eksternal. Buat rencana mitigasi risiko untuk menghadapi setiap risiko yang telah diidentifikasi. Yang keenam yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Rangkum semua temuan dari analisis yang telah dilakukan. Berikan rekomendasi apakah bisnis layak untuk dijalankan atau tidak, serta saran-saran untuk meningkatkan kelayakan bisnis. Dalam menyusun studi kelayakan bisnis yang efektif, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa semua data yang digunakan dalam analisis adalah data yang akurat dan terkini, karena keakuratan data sangat mempengaruhi validitas hasil analisis. Kedua, lakukan analisis yang mendalam terhadap setiap aspek bisnis, mulai dari keuangan hingga operasional, agar hasil kajian dapat memberikan gambaran yang komprehensif. Selain itu, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga hasil studi kelayakan dapat diakses oleh berbagai kalangan. Untuk memperjelas penyampaian data, sertakan grafik dan tabel guna memvisualisasikan informasi dengan lebih efektif. Terakhir, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli di bidang terkait seperti akuntan, konsultan bisnis, atau lawyer, guna memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan dengan baik.